Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fahmi Ahmad. Nomor mahasiswa saya 4118704230003. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Indonesia. Prodi saya Teknik Mesin, Diploma 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah aplikasi standar ISO dan nama dosen saya Sukwati Dewi Asrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi HACCP. 7 prinsip HACCP untuk industri pangan. Kenapa sih penting untuk kita tahu ke-7 prinsip ini? Karena sebagai produsen pangan atau yang bekerja di industri makanan, jaminan keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting, dan salah satunya bisa dicapai dengan menerapkan sistem HACCP yang memiliki pendekatan sistematis dalam hal mengidentifikasi, evaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan di sepanjang rantai makanan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita cari tahu bersama apa saja yang termaksud dalam 7 prinsip HACCP. Ini dia. Lakukan analisis bahaya dan identifikasi tindakan. Di prinsip pertama ini, tim HACCP diharuskan untuk melakukan identifikasi bahaya yang timbul sepanjang proses. Berdasarkan diagram alir yang sudah diverifikasi di 5 langkah awal penerapan HACCP, lalu bahaya apa saja sih yang harus diidentifikasi tim HACCP? Bahaya biologi. Bahaya biologi merupakan bahaya yang berasal dari makhluk hidup. Untuk mengidentifikasinya, tim HACCP dapat mengaca pada peraturan pangan yang berlaku di negara tujuan. Misalnya untuk di Indonesia, acuannya adalah regulasi dari BPOM maupun Kementerian Kesehatan. Dari peraturan, tim HACCP dapat mengetahui jenis mikroba apa saja yang masuk dalam kategori bahaya tinggi dan beberapa batas keberterimaannya serta tindakan mengendalikannya yang dibutuhkan. Bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya yang dapat melukai secara fisik, biasanya berupa benda tajam atau yang dapat membuat tersedak. Pada tahapan ini, tim HACCP dapat mencari apa saja bahaya fisik yang dapat muncul selama proses produksi, seperti kuku bekerja yang masuk ke makanan, patahan pisau mixer, strapless di kemasan, dan lain-lain. Masing-masing dari potensi bahaya ini akan membutuhkan tindakan pengendalian yang berbeda, seperti ditetapkan standar panjang kuku yang diperbolehkan, penggunaan saringan, metal detektor, dan berbagai peraturan lain yang disesuaikan dengan temuan ancaman bahaya fisik. Bahaya kimia. Bahaya kimia disebabkan oleh adanya senyawa kimia yang berbahaya apabila terkonsumsi. Senyawa kimia ini bisa berasal dari senyawa alami seperti mikotoksin, aftoksin, alergin, dan senyawa yang muncul selama proses produksi seperti bahaya tambahan pangan. Di atas dosis yang dipersyaratkan BPOM, residu kimikal yang tertinggi, dan lain sebagainya. Dua, temukan titik kendali kritis. Di prinsip kedua, tim HACCP akan melakukan identifikasi tahapan proses yang paling kritis di antara keseluruhan proses produksi. Apabila pada proses tersebut bahaya tidak dapat diturunkan sampai ke tingkat keberterimaan atau acceptable level, maka pangan yang diproduksi tidak akan dapat dijamin keamanannya. Untuk bisa menentukan tahapan mana yang menjadi titik kendali kritis atau critical control point, tim HACCP akan melakukan penilaian berdasarkan tingkat
resiko dan bahaya yang dikendalikan pada proses tersebut. Tiga, penetapan batas kritis yang tervalidasi. Setelah titik kendali yang kritis teridentifikasi, maka selanjutnya adalah menentukan batas kritis dari setiap CCP tersebut. Yang dimaksud dalam bahasa kritis di sini adalah parameter yang bisa dipantau. Dalam proses yang memastikan tingkat keberterimaan atau available level tidak terlewati, misalnya pada CCP proses pasturasi, batas kritis CCP tersebut adalah suhu dan durasi waktu pasteurisasi. Yang tervalidasi dapat membunuh atau mengurangi mikroba patogen target, hingga ke batas yang bisa diterima. 4. Terapkan sistem pemantauan. Di prinsip keempat ini, tim HACCP akan membuat rencana pemantauan CCP atau monitoring plan yang berisi informasi tentang apa saja yang dipantau, siapa yang memantau, di mana pemantau dilakukan, kapan hingga bagaimana cara melakukan pemantauan. Tujuan dari pemantauan atau monitoring ini adalah untuk memastikan bahwa setiap CCP tidak melewati batas kritis dan semua bukti pemantauan terdokumentasi, sehingga pemantauan selanjutnya akan lebih mudah. Kelima, lakukan tindakan korektif. Dari hasil monitoring dapat dilihat apakah CCP ada yang melewati batas kritis atau tidak. Apabila ada CCP yang melewati batas kritis, maka harus segera dilakukan tindakan korektif sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Untuk melakukan tindakan korektif, tim HACCP akan menganalisa akar permasalahannya terlebih dahulu. Karena setiap penyebab masalah akan membutuhkan tindakan korektif yang berbeda. Keenam, lakukan verifikasi. Secara berkala, tim HACCP akan melakukan verifikasi apakah sistem HACCP yang dibuat, CCP yang sudah ditentukan dan dipantau secara berkala, serta keseluruhan proses produksi sudah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Proses verifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga terkomunikasi beredar di pasar apabila sampai ke tangan konsumen. Ketujuh, membuat dokumentasi dan record. Prinsip terakhir di dalam HACCP adalah dengan membuat dokumentasi dan record. Dalam prinsip ini, semua kegiatan dan bukti aktivitas implementasi sistem HACCP harus bisa dilanjutkan dengan terdokumentasi. Kalau Anda mau tahu cara pendokumentasi lebih menyeluruh, Anda bisa membuktikan training dokumen manajemen and record dari Persimming Consulting. Tujuan dari proses dokumentasi dan record adalah untuk mempermudah proses audit sekaligus melakukan pemantauan penyeluruh terhadap produksi pangan di bawah sistem HACCP. Dengan adanya dokumentasi dan record, perusahaan akan lebih mudah mengawasi karena setiap proses memiliki bukti fisik dalam bentuk dokumen dan record yang dapat ditelusuri. Itulah 7 prinsip HACCP yang wajib diterapkan di setiap industri pangan. Ini kata-kata mutiara saya. HACCP mengajarkan kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, karena setiap langkah kecil dalam pengawasan bisa mencegah risiko besar di masa depan. Sekian materi HACCP dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.